Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang nasabah pinjol yang gagal bayar atau terjerat di pinjol itu sampai 90 juta. Oke, hampir nyentuh 100 juta ya. Dan tidak ada yang tahu. Nah, keluarganya nggak tahu, teman-temannya nggak tahu gitu, saudara-saudaranya nggak tahu gitu ya. Nah, itu seperti memikul beras 10 kilogram sendirian ya, sangat berat sekali. Oke, dan juga bingung ya karena sendirian. Mau gimana ini? Mana langkah yang benar, mana langkah yang tidak benar? Saya yakin di luar sana pun banyak sekali orang-orang yang menyembunyikan permasalahan pinjolnya, gitu ya. Kalau yang kuat ya sudah galbay, kalau yang tidak kuat ya itu ada yang sampai mengakhiri hidupnya, ada yang sampai bobol ATM, nyolong dan lain-lain gitu ya. Semoga kita semua walaupun galbay itu dihindarkan atau dijauhkan dari hal-hal kriminalitas tersebut. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah langsung saja kita baca postingannya ya. Nah, di sini dari Mas Alvin Fin ya. Hutang pinjol semua total 90 juta. Itu pun keluargaku nggak ada yang tahu. Titik. Dan postingan ini sudah mendapatkan like 112 dan jangkauan postingannya 15,6 ribu. Gitu ya. Hanya sebuah sepenggal kalimat saja ya, tapi bisa menjangkau 15,6 ribu orang. Artinya apa Bang? Artinya orang yang minjol itu kebanyakan menyembunyikan permasalahan pinjolnya. Gitu ya, tidak ada yang tahu. Dan juga dari sisi nasabahnya tidak mau diketahui gitu karena mungkin malu, takut gitu ya. Kita nggak mau ngelihat ekspresi orang tercinta kita ketika mereka itu tahu kita itu terjerat hutang di pinjol gitu ya. Mungkin kita sudah kuat gitu ya karena sering nonton channel Raja Galbay, channel-channel yang lain gitu. Kita sudah kuat gitu ya. Tapi ketika kita pengen bilang ke orang-orang yang kita cintai atau saudara atau keluarga, kita nggak tega atau nggak kuat atau nggak bisa melihat ekspresi mereka gitu ya. Masih mending disimpan sendiri gitu ya. Itu banyak yang seperti itu. Pasti banyak yang seperti itu ya. Nah itu ya, kalau yang kuat ya sudah galbay, aman, sejahtera ya, bisa melanjutkan hidupnya tanpa ada ketakutan, kecemasan lagi ya, bahkan bisa menjadi orang yang sukses. Oke. Tapi kalau yang tidak bisa, ada yang sampai mengakhiri hidupnya, mengakhiri hidup temannya, merampok ATM, nyolong dan lain-lain. Ya, sudah saya katakan berulang kali, jika Anda ingin lepas dari pinjol, solusinya satu, yaitu adalah memberanikan diri untuk gagal bayar. Ya, sudah tidak ada solusi lain. Oke? Sayangnya menjadi pemberani saat kita itu gagal bayar pinjol itu sangat sulit sekali. Ya, ada yang perlu mengumpulkan keberanian dulu baru galbay, ya, ada yang langsung bisa, ada yang berani gitu ya, itu sedikit lah yang seperti itu ya. Ada yang berbulan-bulan dulu gitu ya. Nah, itu semua nggak masalah. Walaupun Anda memakan waktu yang lama untuk menjadi pemberani, tidak masalah. Yang penting hidup Anda selamat gitu. Oke ya. Sekali lagi, solusi gagal bayar di pinjol adalah menjadi pemberani. Oke. Nah, kita baca dulu di sini ya. Tadi hutang pinjol semua total 90 juta, itu pun keluargaku nggak ada yang tahu. Ya, jadi banyak like, banyak jangkauan postingan, pastinya banyak juga yang mengalami hal serupa dengan Mas Alvin Fin ini ya. Artinya juga Anda tidak sendirian ya. Jadi jangan merasa sendiri ketika Anda gagal bayar di pinjol ya, karena yang menyembunyikan masalah pinjolnya pun ada 112 orang mungkin ya, atau sampai 15,6 ribu orang ya yang menyembunyikan permasalahan pinjolnya gitu. Jadi tidak sendirian, santai saja. Oke, gagal bayar di pinjol itu tidak bisa dipidana. Ya, acuannya pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Oke, Anda boleh cari di Google pasal 19 ayat 2 Undang-Undang HAM. Gitu. Oke, jadi santai saja ya. Nah, di sini banyak sekali komentarnya ya.
Gua juga sama bang, 3 aplikasi pinjol Galbay udah nggak kuat, total 30 jutaan. Bisa 90 juta berapa APK? Ya. Sama bang, 5 APK pinjol total 15 juta. Saya total pinjol 7, 45 juta, kartu kredit 12 juta, dan lain-lain gitu ya. Banyak ya. Nah ini adalah bukti ini ya. Wah banyak banget nih. Ya, Anda itu tidak sendirian. Anda seorang karyawan ya pulang sendirian di kosan gitu ya, gelap, takut, cemas. Ini lihat ya, banyak orang yang galbay. Gitu, Anda tidak sendirian. Selamatkanlah diri Anda. Oke? Nah, saya pribadi gagal bayar di pinjaman online sekitar tahun 2020 sampai 2021 atau 2 tahun yang lalu gitu ya. Saya merasakan hal-hal yang sama ya, sama seperti Anda semua ini. Ketika saya baru galbay ya, banyak sekali pertanyaan yang muncul di pikiran saya. Ya, apakah yang saya lakukan ini benar ya, galbay itu? Apakah karyawan pinjol tahu lokasi saya? Gitu kan ya. Apakah nanti akan didatangi oleh orang dari pinjol? Apakah saya bermasalah dengan hukum karena nggak bisa bayar pinjaman online? Apakah pemerintah akan membela saya? Ya, apa konsekuensi ke depannya jika saya galbay 30 aplikasi? Seperti itu. Sama seperti Anda ya. Banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan di pikiran ini. Nah, saya cari-cari tentang informasi gagal bayar di Google. Ya, di Google, di Twitter, di Instagram, dimanapun pokoknya ya. Apa yang saya temukan ya tentang informasi gagal bayar itu? Yang saya temukan adalah judul beritanya itu seperti ini. Akibat ngemplang pinjol. Ya, jangan kabur dari pinjol. Ya, gagal bayar di pinjol bahaya. Ini sanksi hukumnya gagal bayar di pinjol. Ya, seperti itu. Saya ingat banget banyak media-media di Indonesia yang nulis artikel seperti itu. Ya, bahkan ada yang nulis seperti ini. Ya, yang parah ini ya. Ini dia cara agar hutang pinjol Anda bisa lunas semua dengan cara yang cepat. Wah, tertarik kan? Ya, saya baca, saya klik ya. Anda tahu step pertamanya apa? Yang pertama, bayar hutang Anda satu persatu. Ya. Aduh. Ini artikel kalau bisa dibilang aduh bodoh ya bodoh banget. Ya, gimana bisa orang nggak punya uang ya, kelilit pinjol gitu kan, suruh bayar hutang pinjol satu persatu. Ya, lebih parahnya lagi setelah di-scroll itu ya, itu solusi terakhirnya ya, jual tanah, jual rumah, jual motor. Itu nggak tahu artikel apa itu ya, pokoknya sampai sekarang pun masih ada artikelnya kayaknya. Nah, sekarang Anda bayangkan Anda gagal bayar pinjol di tahun 2020. Ya, galbay pinjol itu masih tabu, nggak ada teman yang galbay juga, ya. Berita di Google judulnya seperti itu semua, ya. Apa nggak jalan buntu bagi orang yang galbay di tahun itu? Itu jalan buntu, itu kalau orang yang lemah, itu udah mengakhiri hidupnya pasti itu. Ya. Nah, lalu saya dengan dihadapkan jalan buntu seperti itu, ya, saya akhirnya memberanikan diri untuk menghadapi jeratan pinjol ini. Ya, oke saya hadapi. Ya, di hari itu juga ya. Di hari itu juga saya galbay serentak. Oke. Teng 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 seperti bunyi lonceng gitu ya. Wah, 30-30-nya itu saya galbaykan semua. Kalau Anda mau tahu ya. HP itu nggak pernah berhenti dari penagihan-penagihan pinjol. Ya, saya angkat ya penagihannya. Saya berantem dengan DC-DC itu. Ya, saya chattingan juga berantem lagi ya dengan DC-DC itu. Ya, maki-makian. Wah, saya balesin sana sini, saya angkat teleponnya gitu ya. Waktu awal-awal saya galbay gitu. Lama-lama saya capek. Ya, gimana bisa gitu kan saya satu orang meladeni banyak-banyak orang. Akhirnya saya diam, ya. Saya diam sebentar, ya. Saya abaikan dulu handphonenya, ya. Saya berpikir, apa yang ingin saya ketahui dari gagal bayar pinjol ini? Ya, akhirnya saya menemukan jawabannya. Saya ingin mengetahui apakah gagal bayar pinjol itu dipidana. Ya, barulah di Google itu menjelaskan bahwa pasal 19 ayat 2, barang siapa yang tidak bisa melunasi hutang karena ketidakmampuannya, maka tidak bisa dipidana. Sudah tok. Ya. Wah, itu ya saya galbaikan semua pinjol saya ketika saya itu tahu hal itu, ya. Nah, tapi tidak sampai situ saja ya. Saya mikir lagi, gimana kalau kontak-kontak darurat ini saya dihubungi? Gitu ya. Nah, saya ya sudahlah, tidak peduli ya. Nanti saja mikirnya kalau sudah terjadi.
gitu ya. Seperti itu. Ya akhirnya kontak saya dihubungi, saya suruh mereka abaikan saja, ya. Sudah beres ternyata, tidak terjadi apa-apa. Ya, pada saat itu saya seperti orang yang baru terlahir kembali, ya, lepas dari jeratan pinjol. Nah, pada saat itu juga saya pun baru menyadari bahwa saya tidak perlu teman untuk menghadapi gagal bayar ini, ya. Ternyata saya bisa berdikari menghadapi pinjol-pinjol ini, ya. Saya berani berbeda di antara orang-orang yang sama. Ya, saya berani berbeda padahal berita-berita dan artikel-artikel pinjol di tahun 2020-an itu tidak ada satupun yang berpihak pada orang gagal bayar. Ya, sampai akhirnya di tahun 2021 ya atau di awal 2022 saya menciptakan channel Raja Galbay karena saya tahu tidak ada satupun orang yang seperti saya yang berani akan menyuarakan gagal bayar. Dan juga saya ingin menolong masyarakat Indonesia yang terjerat pinjaman online itu. Ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.